Raja Pati Murka. Tiba-tiba dari kaki kanannya muncul angin yang sangat kencang hingga menghancurkan tubuh Asura pohon yang ada di depannya. Belum sempat Klampis Ireng menyentuh mustika pohon tersebut, tiba-tiba muncul seekor harimau putih menyerang Klampis Ireng. Halo sahabat Nusantara, salam rahayu. Hari ini kita akan menceritakan kembali episode Alas Purwo dengan chapter ke-20 yang berjudul Pertarungan Klampis Ireng dan Ki Maung Bodas. Di awal chapter tampak Tiah yang terus berlari menghindari serangan-serangan dari Klampis Ireng. Klampis Ireng yang berlari di belakangnya terus berusaha menyerang Tiah dengan tangannya yang terbuat dari ranting-ranting kayu. Tampak Tiah melompat ke udara untuk menghindari serangan dari Klampis Ireng. Namun tiba-tiba muncul ranting pohon lainnya dari arah belakang dia dan berhasil melilit kaki Tiah dan menggantungnya ke udara. Tiah berteriak meminta tolong sambil terus berusaha melepaskan diri dari ranting pohon yang menggantungnya di udara. Klampis Ireng kemudian tertawa karena telah berhasil menangkap dia. Dia kemudian berkata bahwa setelah bertahun-tahun mencari mustika pohon tersebut, akhirnya hari ini dia akan mendapatkannya dengan sangat mudah. Namun di sisi lain, Klampis Ireng juga merasa heran melihat mustika pohon yang ada di tangan kiri kita. Seperti yang diketahuinya bahwa tidak semua orang bisa menyentuh mustika pohon tersebut. Semua orang yang pernah datang ke Candi Purwo untuk mengambil mustika pohon akan hangus terbakar setelah menyentuh mustika pohon tersebut. Hanya orang terpilih yang bisa menyentuh mustika pohon tersebut tanpa terluka sedikit pun. Klampis Ireng kemudian mengangkat tubuh dia mendekat ke arahnya dan berusaha mengambil mustika pohon yang ada di tangan dia. Belum sempat Klampis Ireng menyentuh mustika pohon tersebut, tiba-tiba muncul seekor harimau putih menyerang Klampis Ireng. Harimau putih tersebut menyerang tangan ranting kayu milik Klampis Ireng hingga hancur berkeping-keping. Harimau putih tersebut kemudian menghampiri dia yang terjatuh ke tanah setelah terbebas dari cengkeraman Klampis Ireng. Dia sangat senang melihat Ki Maung Bodas dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Ki Maung Bodas sambil membungkuk kemudian meminta maaf karena dirinya datang terlambat untuk menolong dia. Dirinya datang terlambat karena harus mengumpulkan teman-temannya untuk membantu mengalahkan para Asura pohon tersebut. Tiba-tiba dari balik semak-semak muncul beberapa pasukan harimau putih yang dipimpin oleh Ki Maung Bodas. Di sela-sela pasukan harimau putih tersebut, tiba-tiba muncul Gita yang langsung berlari ke arah dia dan langsung memeluk dia dengan sangat erat. Dia sangat terkejut melihat Gita dan bertanya bagaimana Gita bisa menemukan dirinya. Gita kemudian mengatakan bila Mada yang meminta dirinya mencari dia ke dalam hutan Alas Purwo. Di tengah jalan, dirinya bertemu dengan seekor harimau putih yang pernah dia selamatkan dari dalam padepokan Samong Gading. Harimau putih itulah yang membantunya menemukan dia. Gita kemudian menyampaikan pesan Mada kepada dia bahwa mustika pohon yang ada di tangan dia harus segera dikembalikan ke Candi Purwo. Bila tidak segera dikembalikan ke Candi Purwo, maka akan ada bencana besar yang menimpa mereka semuanya. Ki Maung Bodas kemudian berkata kepada dia dan Gita bahwa mereka harus segera pergi membawa mustika pohon tersebut ke Candi Purwo dan akan dituntun oleh salah satu anggota dari pasukan harimau putih. Sementara Ki Maung Bodas dan pasukan lainnya akan berusaha menahan para Asura pohon tersebut di tempat ini. Dia dan Gita kemudian mengucapkan terima kasih kepada Ki Maung Bodas atas semua pertolongan yang telah diberikan. Setelah itu, dia dan Gita segera berlari menuju ke Candi Purwo, ditemani oleh seekor harimau putih sebagai penunjuk jalan. Sementara di tempat lainnya, tampak Arya dan Nala yang masih terikat ranting kayu dan tergantung di atas pohon. Dengan sedikit konsentrasi, sambil menyebut mantra Buta Rajapati, Arya pun bersiap menggunakan kekuatan dari Buta Rajapati. Dengan kekuatannya, Arya kemudian menghancurkan semua ranting kayu yang melilitnya dan segera melompat ke arah Asura pohon sambil berkata, Raja Pati Murka.
Tiba-tiba dari kaki kanannya muncul angin yang sangat kencang hingga menghancurkan tubuh Asura pohon yang ada di depannya. Arya kemudian menyerang Asura pohon lainnya dan berhasil menyelamatkan Nala. Arya dan Nala kemudian bersama-sama menyerang Asura pohon yang ada di sana dan berhasil mengalahkan mereka semuanya. Setelah berhasil mengalahkan semua pasukan Asura pohon, Arya dan Nala kemudian segera berlari mencari dia yang dikejar oleh Klampis Ireng. Sementara di tempat lainnya, tampak Kimau Bodas dan pasukan Harimau Putihnya berusaha menahan Klampis Ireng yang ingin mengejar dia dan kita. Harimau Putih tersebut kemudian secara bersama-sama menyerang Klampis Ireng dari berbagai arah yang membuat beberapa ranting kayu di tubuh Klampis Ireng hancur berkeping-keping. Kimau Bodas kemudian melompat menyerang Klampis Ireng dari arah belakang dan berhasil merobohkan tubuh Klampis Ireng ke tanah. Setelah tubuh Klampis Ireng terjatuh ke tanah, pasukan Harimau Putih tersebut bersiap menyerang wajah dari Klampis Ireng dengan cakar-cakarnya yang tajam. Namun tiba-tiba, beberapa ranting kayu muncul dari arah belakang pasukan harimau tersebut dan berhasil melilit tubuh harimau tersebut dan menggantungnya ke udara. Ternyata pasukan Asura pohon milik Klampis Ireng yang datang membantu mengalahkan Kimau Bodas dan pasukan harimaunya. Ketika manusia lahir, saudara-saudaranya pergi menuju 4 arah mata angin. Air ketuban ke utara, darah ke selatan, tali pusar ke barat, dan ari-ari ke timur. Hanya orang terpilih yang diberikan kekuatan oleh saudara-saudaranya. Timur Pertiwi, Selatan Tiga, Barat Bayu, Utara Api, Tengah Angkasa. 500 tahun yang lalu, saat Nusantara mengalami kehancuran, pusaka Surya Nusantara pun menghilang dari kegaiban. Lamun huwes kalah Nuswantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ing gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samono isun amukti palapa. Bagaimanakah nasib Kimau Bodas dan pasukannya? Simak cerita lengkapnya pada chapter 21 yang berjudul Cakra Swadhisthana dan Kekalahan Samong Gading.